Selamat siang sahabat Sambang Sapa Sekolah Kabupaten Purbalingga. Hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022, kami beserta dengan tim Sambang Sapa Sekolah mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama ada di Gedung PGRI Kabupaten Purbalingga. Kami ada sosialisasi terkait dengan keberadaan unit pelaksana teknis. Ada UPT Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP yang merupakan lembaga atau organisasi baru di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana tadi dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan sebagai Balai Besar Guru Penggerak terkait dengan struktur organisasi, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi, serta bagaimana hubungan antara BBGP dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan itu hadir teman-teman kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada Bu Sekdin, ada Pak Kabid, ada Kasih, dan juga ada teman-teman pengawas SMP, ada dari K3S, MKKS SMP, dan ada beberapa perwakilan atau utusan dari BKPPD dan dari Publik Bangda. Bapak dan Ibu sekalian menghormati, terkait dengan kegiatan hari ini kami sangat mengapresiasi, sehingga harapannya kami akan tahu lebih jauh sebetulnya tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar Guru Penggerak itu apa saja, dan peluang-peluang apa. Yang penting itu peluangnya, apa yang bisa kita dapatkan dari adanya lembaga yang namanya atau UPT yang namanya BBGP. Yang penting apa yang bisa kita peroleh untuk Kabupaten Purbalingga, untuk guru-guru kita, untuk kepala sekolah kita, termasuk untuk teman-teman pengawas. Pertama, sudah barang tentu kami butuh ilmunya. Apalagi saat ini Bapak Ibu, program pemerintah itu sedang gencar-gencarnya bagaimana kita mendorong guru-guru kita untuk menjadi seorang guru penggerak. Peluang itu sangat besar. Gelombang 8 kemarin ada peluang 20.000 guru penggerak. Gelombang 9 20.000 lagi. Gelombang 10 ada 40.000. Ini kan menjadi luar biasa. Namun demikian, motivasi teman-teman kita, guru-guru kita yang masih terlalu rendah. Ini saya patur apa adanya Pak Wi. Mohon nanti ada sebuah solusi bagaimana teman-teman kita menjadi bergairah. Kira-kira apa yang bisa menjadi daya tarik tersendiri dari BBGP ini untuk teman-teman kita di Kabupaten Purbalingga itu terdorong, punya niat yang bagus, kepengen jadi guru penggerak. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa guru penggerak pasti nanti akan semua arahnya akan masuk ke sana. Semua guru akan menjadi guru penggerak. Dan pasti ada ribetnya. Buktinya apa? Satu ketetapan saat ini yang menguntungkan bagi teman-teman guru penggerak adalah syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah harus dari guru penggerak. Itu baru satu. Dan saya sudah memprediksikan ke depan kayaknya program guru penggerak ini menjadi hal yang ditakutkan oleh teman-teman ketika tidak menjadi seorang guru penggerak. Contohnya apa? Program pemerintah dulu. Bapak Ibu, Pak Yanto Gumien, sekolah SPG tok cukup ya Pak Yanto, wis jadi guru. Tapi ketika guru SD minimal berpendidikan SPG terus ditingkatkan harus minimal D2, semua ngejar D2. Karena apa? Ada konsekuensinya. Ketika tidak D2, maka tidak akan mendapatkan tunjangan profesi. Setelah itu ditingkatkan kembali, guru minimal harus berpendidikan S1. Kalau tidak S1, tidak mendapatkan tunjangan profesi, terus mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Akhirnya apa? Berbondong-bondong juga ikut sekolah S1, mengambil S1 atau D4. Lah ini pun saya pikir konsekuensi logisnya ke depan pasti ada. Ketika teman-teman guru tidak mau menjadi seorang guru penggerak, tunggulah saatnya. Pasti ada konsekuensi logis yang bersifat negatif untuk teman-teman guru. Karena apa? Satu syarat sekarang pun sudah ditentukan, untuk menjadi seorang kepala sekolah harus dari guru penggerak. Nah ini harapan kami nanti dari BBGP juga mampu untuk memberikan stimulus
apa yang sebetulnya bisa diraih oleh teman-teman ketika menjadi seorang guru penggerak. Tidak hanya dari sisi keilmuannya saja. Karena apa Bapak Ibu, kalau saya mempelajari bagaimana menjadi seorang guru penggerak, saya pikir menjadi totalitas seorang guru. Bagaimana untuk mengelola muridnya, mereka sungguh-sungguh semuanya untuk kepentingan murid, tidak untuk kepentingan dirinya pribadi, tapi sebagai guru penggerak adalah totalitas dalam rangka untuk mengelola bagaimana anak-anak kita menjadi lebih pintar. Garis besarnya menurut kami seperti itu. Sehingga Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini, monggo ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar apa Bapak Ibu paham betul. Ini merupakan perwakilan yang menurut kami nanti bisa dikembangkan, virus-virus positif yang dibawa oleh BPGP ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di institusi ataupun yang ada di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan harapan kami sekali lagi, Bapak Ibu tetap harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan BPGP. Bagaimanapun juga banyak yang bisa diambil hikmah dari adanya sebuah organisasi, sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Seperti adanya BPPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Saya pikir sekarang era yang begitu cepat perkembangannya, era yang begitu cepat perubahannya, memerlukan sebuah keseriusan, kesungguh-sungguhan dari teman-teman semuanya. Dan dengan adanya BPGP ini, apalagi ini menjadi program yang lagi in, terkait dengan guru penggerak, mohon Bapak Ibu bisa mengikuti betul, dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh tim dari BPGP Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, dan sesuai dengan harapan dari panitia, saya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Marilah acara sosialisasi terkait dengan BPGP Provinsi Jawa Tengah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan, melancarkan serta melindungi langkah kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bukti tertulis dalam bentuk nota kesepahaman. Setelah kegiatan itu, kami terus melanjutkan perjalanan untuk melakukan sambang sapa sekolah di SMP Negeri 3. Kebetulan SMP Negeri 3 sebuah kegiatan yaitu penyerahan kartu Indonesia Pintar kuota tambahan yang bersumber dari aspirasi salah satu partai politik di Kabupaten Purbalingga, dan itu disampaikan secara langsung oleh Bapak Haji Raden Bambang Irawan SHMM selaku Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga dan selaku Ketua Partai Politik yang membawa aspirasi terkait dengan kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak kita di SMP Negeri 3 Kalimanah. Dan dari kuota yang ada, setelah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga bahwa KIP aspirasi di tahun ini ada sekitar 1640 yang tersebar untuk seluruh sekolah-sekolah, khususnya di SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan saya melihat betapa orang tua serta siswa merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada pemerintah melalui Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yang mana dari dana PIP itu paling tidak meringankan beban orang tua untuk membeli perlengkapan sekolah bagi anak-anak kita, misalnya sepatu, tas, terus baju dan sebagainya. Yang penting saya berpesan kepada para penerima PIP, bantuan dari pemerintah ini untuk betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang proses pembelajaran anak-anak kita. Semoga ini menjadikan sebuah keberuntungan bagi Bapak Ibu para wali murid untuk meringankan beban. Belum itu dari tamu ini seminggu yang lalu ya, jadi sekolahnya bengkek kayak gitu bangsane nggih. Anak pun mengelung dipameraken nggih. Tapi setahap demi setahap melalui dana alokasi khusus yang diberikan kepada kita juga atas perjuangan beliau ini juga dengan Bupati Purbalingga,
Purbalingga mendapatkan dana alokasi khusus terbesar se-Jawa Tengah. 77 miliar Bapak Ibu, bukan kita tanggung-tanggung. Setahun dana dak kita untuk pendidikan tok niki 77 miliar. Ya. Termasuk niki ngundang di ruangan sing bodol banget. Iku pun lumayan bagus ya. Lab IPA ya, nanti anak-anak kita bisa praktek dengan baik. Nonton sekolah Pali, SD rusak parah, mulai didandani dan seterusnya. Saking ujung Kalimantan dugi ujung Karangjamu. Ya. Insya Allah semakin tahun ya, walaupun APBD kita masih berat untuk membiayai karena memang kita bukan menjadi kabupaten yang kaya raya Bapak Ibu. Kabupaten bukan menjadi kabupaten yang kaya raya, tapi atas perjuangan beliau, para pimpinan di Kabupaten Purbalingga, baik Bupati maupun Pak Ketua Dewan, suara beliau masih didengar oleh pemerintah pusat, sehingga bantuannya masih cukup besar. Ya walaupun jadinya aku pengen oleh bantuan nek mampu temenanan nggih Bapak Ibu nggih. Nek mampu ngapain yang kudu oleh bantuan, tapi nyatane belum mampu, beliau keyang niki. Golek bantuan berbagai sektor, tidak hanya pendidikan, tapi kesehatan sampai dengan perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Nah ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Dewan atas perjuangannya, atas aspirasi yang didengar oleh beliau-beliau untuk kesejahteraan masyarakat kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana untuk memompa semangat anak-anak kita untuk tetap giat belajar, menyelesaikan pendidikannya dengan sebaik-baiknya, dan kelak di kemudian hari dapat membantu orang tuanya dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga yang masih cukup tinggi. Itu perjalanan kami ke beberapa sekolah di hari Jumat yang berkah ini, dan kebetulan cuaca mendung, hujan juga sudah mulai turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.